Salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Kita yang mengikuti ibadah ini secara live streaming dari YouTube GKI Manoy Kampung Baru, tapi Bapak Ibu juga yang mengikuti ibadah dari rumah masing-masing, dari rumah-rumah toa, ataupun kita yang menyaksikan ibadah ini secara langsung. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita ada di ibadah kunci bulan GKI Manoy dalam konteks ibadah doa malam. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sekalipun dalam pandemi COVID-19 atau penyebaran virus corona, kondisi dan keadaan kita sedikit pun tidak akan mengurangi semangat, sukacita untuk kita terus bersekutu beribadah pada Tuhan. Dari pelataran GKI Manoy, Tanah Malamoy, saya menyapa Bapak Ibu saudara sekalian yang diberkati Tuhan. Bapak Ibu yang mengikuti ibadah ini dari seluruh YouTube GKI Manoy Kampung Baru yang ada di kota Sorong ataupun yang ada di kota-kota lain di tanah Papua dan di luar Papua. Doa dan harapan kami, Bapak Ibu hendak ada dalam bersama ketika beribadah, memuji, menyembah Tuhan, dan kita hendak sama-sama dengan sharing firman Tuhan malam ini. Sekali lagi, Bapak Ibu yang ada di rumah masing-masing ketika mendengar informasi doa malam saat ini, Bapak Ibu boleh mempersiapkan diri, bahkan informasi dari rumah toa yang ada di rayon-rayon kita. Hendaklah mempersiapkan diri, kita cek kembali lagi seluruh keadaan rumah tangga, keluarga, semua yang hadir dalam rumah untuk bersekutu bersama-sama dalam ibadah doa malam mengakhiri bulan Juni, dan kita hendak masuk dalam bulan yang ke-7, bulan Juli. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tidak terasa sekali sebelum ada pandemi COVID-19, kalau memasuki bulan-bulan ini bulan yang sangat sibuk sekali, teristimewa. Kita orang tua yang mempersiapkan untuk anak-anak yang bersekolah, anak-anak yang kuliah. Tapi ketika memasuki bulan 7, sepertinya semua biasa-biasa. Tetapi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sesungguhnya lewat ibadah secara online ini, kita lagi dipersiapkan diri untuk mengalami sesuatu yang berubah. Kita beribadah dari rumah, kita bekerja dari rumah, bahkan kita bersekolah juga sebelum akan dibuka secara normal dari rumah kita masing-masing. Bukan saja aktivitas langkah jiwa kita, tapi teristimewa juga dalam ibadah-ibadah. Semuanya berubah. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, lewat ibadah doa malam ini, kita hendak ada dalam pujian penyembahan kita, tapi juga kita hendak mendengar firman Tuhan. Nah, pujian berikut ini kita nyanyikan bersama-sama sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan, rasa pujian dan pengagungan kita kepada Tuhan. Satu hal yang Bapak Ibu ingat, kita boleh memuji menyembah Tuhan itu karena anugerah Tuhan. Dimanapun kita berada, mengangkat hati untuk Tuhan, menaikkan penyembahan kepada Tuhan. Begitu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saya jemput kita yang ada di rumah masing-masing untuk mari bangkit berdiri. Kita akan beribadah kepada Tuhan dengan pujian penyembahan berikut ini. Terima kasih Tuhan. Di rumah masing-masing, Bapak Ibu, anak-anak, tapi juga orang tua, ayo kita menyembah Tuhan bersama-sama sebagai rasa syukur. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Ayo nyanyi sama-sama. Terima kasih Tuhan untuk kasih
setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Sama-sama berkata, terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sembahlah Tuhan. Oh, terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur dalam keadaan berdiri. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, pujian ini hendak mengajak kita hanya terima kasih kita kepada Tuhan, hanya syukur kita kepada Tuhan. Kondisi ini membuat kita serasa hilang semua pengharapan. Situasi kondisi hari ini membuat seperti kita, Tuhan, kami butuh pertolongan-Mu. Saya mengajak Bapak Ibu anak-anak, tetapi juga para pemuda-pemudi remaja di rumah masing-masing, naikkan penyembahan ini kepada Tuhan sebagai doa kita dengan berkata, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Sebab ibadah malam ini hendak ditabiskan di dalam nama Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan dalam tuntunan Roh Allah yang kudus. Kasih karunia daripada Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai dan memberkati sekalian kami yang beribadah kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu jemaat dan anak-anak dipersilakan duduk kembali. Kita memuji Tuhan bersama-sama untuk mempersiapkan diri kita menerima kebenaran firman Tuhan. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti jalan Tuhan sediakan bagi kita sekalian. Mari pujikan pujian ini bersama-sama, mempersiapkan diri-diri kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan.
Hanya Dia perlu hati yang percaya. Mari puji Tuhan bersama-sama. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Lagi katakan, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Nyanyikan pujian ini, tetapi percayalah bahwa Dia buka jalan saat tiada jalan. Bahkan Dia buat kita mengerti rencana Tuhan dalam seluruh hidup dan kehidupan kita. Yakin percaya, Dia buka jalan. Saat ku tak melihat, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, sama-sama katakan, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Nyanyikan, Lord, I will trust you. Lord, I will trust in you. Lord, I will trust in you. Lagi katakan, Lord, I will trust in you. My heart will trust in. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Sekali lagi katakan, selalu percaya, selalu ku percaya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, semua kita yang mengikuti ibadah ini secara online, nats firman Tuhan yang hendak kita baca dalam Galatia pasal 5 ayatnya yang ke-16. Kitab suci perjanjian baru dalam Galatia pasalnya yang kelima ayatnya yang ke-16. Marilah berdoa sebelum kita membaca bagian firman Tuhan ini.
Maha besar Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, sungguh hati kami percaya sekalipun kami tidak melihat jalan-Mu, hati kami tetap percaya dan menyerahkan diri secara total kepadamu. Saat kami melihat tidak ada harapan lagi bagi suami, istri, anak-anak kami yang ada di rumah masing-masing, tetapi semua kami yang mengikuti ibadah ini, baik dari seluruh YouTube GKI Manoy Kampung Baru, kiranya Tuhan menolong dan memberkati kami semua. Kami bersyukur, berterima kasih dalam mengakhiri bulan yang ke-6 dan memasuki bulan yang ke-7, bulan Juli di tahun 2020. Kami yakin percaya seperti Tuhan menyertai kami dengan segala yang baik di bulan Juni, maka kami yakin percaya berkat dan perlindungan yang sama bahkan berkelimpahan dalam bulan Juli 2020. Sebab kami yakin bersama Tuhan kami bisa, bersama Tuhan kami mampu, dan bersama Tuhan kami cakap melakukan banyak perkara. Berkatilah firman-Mu di saat ini, dan berkatilah hamba-Mu yang menyampaikan, ditolong dan dimampukan Tuhan. Allah Roh Kudus, biarlah oleh hikmat dan pengurapan yang datang daripada Allah, menyertai dan memberkati hamba-Mu. Semua peralatan yang kami gunakan sehingga ibadah secara online ini bisa dilakukan, Allah turut memberkati. Dan doa hamba dari GKI Manoy, secara khusus pelataran GKI Manoy, doalah hamba untuk semua kami yang ambil bagian dalam ibadah mengakhiri bulan Juni dan masuk bulan Juli dalam konteks doa malam GKI Manoy dari pelataran Manoy, Tanah Malamoy. Bapa di surga, berkatilah firman bagi kami, tolong kami, urapi kami. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, nats firman Tuhan Galatia 5 pasalnya yang ke-16 telah digumuli oleh Badan Penata Layanan GKI di Tanah Papua dan diberikan untuk kita dalam perenungan secara khusus pada malam hari ini, dan kita ada dalam ibadah kunci bulan. Galatia 5 ayat yang ke-16, sabda Tuhan demikian: maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sekali lagi, maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ini pesan Tuhan dari seorang Rasul Paulus kepada orang-orang percaya di Galatia. Penting sekali bagi Paulus mengingatkan jemaat di Galatia tentang bagaimana kriteria orang hidup dalam roh dan bagaimana orang hidup dalam kedagingan. Kalau kita sudah baca Galatia pasal yang ke-5, Bapak Ibu dan jemaat pasti sudah berpikir bahwa salah satu nats pembacaan firman Tuhan terkait dengan buah-buah roh dan perbuatan-perbuatan daging sesungguhnya ada dalam konteks nats pembacaan ini. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, memang menggali dan mengerti secara kontekstual penulisan ini maka sangat dalam sekali. Tapi secara singkat saya ingin menyampaikan beberapa hal penting. Doa saya kiranya Bapak Ibu yang ada di rumah yang mengikuti ibadah ini secara online tetap ada dan diberkati Tuhan. Memang secara singkat beberapa nats ini hendak saya sampaikan kepada Bapak Ibu saudara sekalian. Hal yang pertama adalah bagaimana kita hidup oleh roh. Bagaimana kita boleh mengerti orang yang hidup oleh roh, dia akan meminimalisir perbuatan-perbuatan yang menurut kedagingan. Ilustrasi sederhana, ketika Mike Tyson akan melawan Holyfield, para wartawan bertanya kepada Mike Tyson, menurut kamu siapa lawan terberat? Menurut kamu siapa? Apakah Holyfield? Apakah George Foreman? Atau petinju-petinju yang lain? Dan Bapak Ibu dengar apa yang disampaikan oleh seorang Mike Tyson. Sesungguhnya lawan terberat adalah bukan Holyfield, bukan George Foreman, Lennox Lewis, tetapi sesungguhnya lawan terberat Mike Tyson adalah, lalu dia bilang, adalah keinginan dagingnya. Musuh terberat adalah keinginan daging. Atau dengan sederhana, Mike Tyson bilang, musuh terberat adalah hawa nafsunya,
tidak kontrol diri, dan seterusnya. Itu musuh paling berat. Sebabnya Bapak Ibu, bacaan ini sekalipun nats kita ada di konteks bacaan dari Galatia 5:16. Sesungguhnya seorang Paulus ingin menyampaikan pada jemaat yang ada di Galatia, supaya tujuan sederhana, jangan kamu sombong rohani, jangan kamu bangga dengan segala hal yang kamu punya, tetapi kadangkala kamu masih ada dalam keinginan-keinginan daging atau perbuatan-perbuatan kedagingan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, seringkali kita berkata, kami ini kan manusia, kami bukan Superman, kami masih makan nasi dan seterusnya. Memang betul. Tetapi kalau kita dipimpin seperti nats ini bilang, hidup oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Memang kita lemah, tetapi apabila kita dituntun dan ditolong oleh Roh Kudus, maka kita akan bisa seperti nats-nats berikut ini menolong kita untuk kita menjabarkan kehidupan kita dalam konteks dituntun oleh Roh Kudus. Nah, nats firman Tuhan ini bukan hanya untuk Bapak Ibu orang tua saja. Doa saya juga untuk semua kita, pemuda-pemudi dan anak-anak remaja, bahkan kita yang sekolah minggu yang hari ini duduk bersama-sama dalam keluarga masing-masing ataupun sempatkan diri mendengar khotbah ini lewat toa di jemaat di rayon masing-masing. Dengar baik anak-anak muda, perlu sekali kita dipimpin dan dituntun oleh Roh Kudus. Jangan bilang bahwa ya, oh ini nats ini untuk sapu bapak dan mama saja, saya anak muda tidak perlu, kami sudah pasti. Jangan. Satu hal yang menjadi kenyataan, kalau kita tidak dipimpin oleh Roh, maka kita akan lebih menarik kepada gadget kita, HP kita, sosial media kita, dunia online kita dalam segala hal, melebihi baca firman, ikut ibadah dan seterusnya. Itu contoh kecil kalau kita tidak ikut dalam atau turut dalam tuntunan Roh. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan dan anak-anak serta pemuda remaja, setiap kita yang mengikuti ibadah ini dari saluran YouTube GKI Manoik Kampung Baru, ayat 17 bagian A dijelaskan bagaimana orang yang hidup dalam roh. Bagaimana kalau saya sebagai orang Kristen yang hidup dalam roh. Jadi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Paulus lagi cerita ini bukan kepada orang-orang yang tidak mengenal Kristus. Ini orang-orang yang sudah kenal Kristus, sudah mengerti ibadah. Oh, memberi persembahan itu kayak begini. Oh, bangun ibadah kayak begini. Baca firman Tuhan kayak begini. Model doanya kayak begini dan seterusnya dan seterusnya. Artinya bahwa mereka ini orang-orang Kristen sama seperti Bapak Ibu dan saya. Artinya bahwa Paulus mau ingin jelaskan ini bukan konteks orang-orang Galatia saja, tetapi Paulus juga lagi menjelaskan kepada kita Bapak Ibu jemaat secara khusus, kami yang ada di GKI Manoik Kampung Baru Sorong. Bagi kita lah firman Tuhan itu datang. Secara khusus juga menolong kita. Tatkala kita hendak mengakhiri bulan Juni dan masuk ke bulan Juli 2020, kalau kita dipimpin oleh Roh, kenapa kita takut? Kalau kita dituntun oleh Roh, kenapa kita harus khawatir? Karena Roh Kudus akan menolong kita, memampukan kita dengan kehidupan-kehidupan kita yang dipimpin oleh Roh Kudus. Poin 1, ayat 17a dikatakan di sana, keinginan daging itu berlawanan dengan keinginan roh. Paulus bilang dan menasihati kita. Jadi Bapak Ibu lihat awal Paulus sudah katakan bahwa yang namanya keinginan daging dengan keinginan roh takkan ada pernah damai, takkan akan pernah ada kebersamaan, pasti ada perlawanan. Kenapa? Kalau yang namanya keinginan roh pasti memuliakan Allah. Yang namanya keinginan roh, nama Tuhan dimuliakan. Yang namanya keinginan roh, nama Tuhan saja yang diagungkan. Nah, sementara perlawanan dengan keinginan-keinginan daging, ujung-ujungnya adalah bukan mempermuliakan nama Tuhan, tapi mengenakan keinginan-keinginan daging. Contoh sederhana, Bapak Ibu atau anak-anak, jam ibadah malam ini misalnya, wah ini sudah biasanya jam kita ada dalam mesbah-mesbah keluarga, apalagi secara khusus ibadah pergantian bulan Juni ke bulan Juli.
wah ini waktunya ke ibadah. Pasti kita lebih memilih, wah ini waktunya tidur. Apalagi cuacanya sangat mendukung. Oh puji Tuhan, ini tidurnya bagus. Maka keinginan daging kita yang akan kita lakukan. Tapi kalau keinginan roh, mau mengantuk model kayak apa? Saya tahu ini jam ibadah. Biar mata mengantuk, saya harus duduk karena ini waktu beribadah. Lalu Bapak Ibu bilang, Bapak Pendeta kami tetap beribadah, tapi TV juga nyala di sana sambil lihat drama Korea. Wow, mama-mama zaman ini memang sepertinya bagus, tetapi itu membuat keinginan roh berlawanan. Hal yang kedua Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ayat 18, hiduplah dalam roh, supaya kamu jangan kena hukuman. Jadi ada konsekuensinya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, konsekuensinya apa? Kalau kita hidup dalam daging, saya mau beritahu, kita akan semakin jauh dari cara Tuhan. Keinginan daging itu membuat kita mulai malas bersekutu, malas untuk beribadah. Konsekuensinya adalah kita akan kena hukuman. Jemaat Galatia dibilang, kamu akan kena Taurat, Paulus bilang. Apakah kita masa kini akan kena Taurat? Sesungguhnya anak Allah itu penuh kasih, betul. Tapi jangan salah. Ketika hal yang kita lakukan, yang awalnya daging, keinginan daging, maka kita juga akan menuai hal kebinasaan. Itu sebabnya ini penting bagi Bapak Ibu serta anak-anak, pemuda, remaja, kita yang ada di rumah, tapi mengikuti ibadah ini secara online. Ada konsekuensi apabila kita hidup dalam kedagingan. Damai sejahtera kita pasti hilang, itu pasti Bapak Ibu. Bayangkan kalau kita berbuat dosa, adakah kita sembunyi model kayak apa? Pasti akan ketahuan. Itu sebabnya hiduplah dalam roh supaya kita tidak kena hukuman. Ayat 19 dan ayatnya yang ke-20. Dikatakan di sana kalau ayat 19 sampai 20, Bapak Ibu kalau baca bahagian itu dikatakan semua perbuatan kedagingan. Kalau Bapak Ibu di rumah baca ikutin itu, bahwa dimunculkan yang namanya perbuatan kedagingan ayat 19 sampai dengan ayat 20. Begitu berderet semua yang namanya perbuatan. Singkat saja saya sampaikan, kalau saya membahas satu demi satu tidak akan cukup waktunya. Tapi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan serta anak-anak, bahwa yang namanya semua perbuatan daging tidak mendapat tempat dalam kerajaan Allah, itu bagian penting. Itu straight pointnya. Tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Sekarang ketika mendengar renungan ini, Tuhan memberi kita kepada hak kebebasan. Jadi Tuhan Allah tidak akan berdiri dengan tongkat dan mengawasi setiap perjalanan kita. Awas perbuatan kedaginganmu. No, Tuhan tidak begitu. Bahwa Dia tahu kita akan mengerti. Dia sudah memberitahu, ini akibatnya kalau you hidup dalam kedagingan. Ini akibatnya kalau semua perbuatan kedagingan, ini akibat. Bahkan ayat itu bilang, tidak akan mendapat tempat dalam kerajaan Allah. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Paulus hendak menyampaikan sebuah pesan, sebuah message yang paling penting. Akan mendapat tempat di kerajaan Allah apabila kita hidup dalam keinginan daging. Sebaliknya ayat 22 dikatakan di sana bagaimana perbuatan roh. Balikan daripada kehidupan dalam kedagingan, maka ayat 22 dan 23 bilang, buah roh yang hendak kita hasilkan, yang hendak kita kerjakan adalah merupakan bagaimana hasil dari kehidupan kita hari lepas hari. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Paulus hendak menyampaikan ini kepada kita sekalian, supaya kita mengerti, supaya kita memahami bahwa ada konsekuensi. Ada perbuatan kedagingan, tapi juga ada perbuatan roh. Saya percaya Bapak Ibu tetapi juga anak-anak, ada hal yang sederhana, bahwa Dia telah memberi jalur-jalurnya. Saya harus lakukan ini. Hidup normal kita saja ada jalur. Oh, lampu hijau jalan, misalnya traffic lane. Lampu merah berhenti. Bapak Ibu jangan rubah. Justru kalau kuning kecepatannya lebih tinggi lagi. Justru itu yang salah.
Ini rambu-rambu yang jelas, contoh sederhana juga. Sudah diinstruksikan untuk kita boleh ikut aturan-aturan pemerintah, harus pakai masker, ya. Tetapi apa yang terjadi? Untuk pakai masker saja kita harus dijaga ketat oleh pemerintah, bahkan pusap lagi. Pakai masker, kalau tidak pusap, ya. Padahal sesungguhnya pakai masker itu melindungi diri kita, pakai masker itu melindungi keluarga kita, orang-orang yang kita kasih. Sederhana saja. Mungkin tidak ada, Bapak Pendeta coba tunjukkan buah-buah roh harus pakai masker. Memang tidak ada. Tetapi apa yang terjadi akibat kalau kita fatal? Bahwa bagian daripada buah roh adalah kasih, sukacita. Justru itu, pakai masker. Jadi jangan karena kita takut di sweeping sama aparat jadi pakai masker. Saya berdoa supaya Bapak Ibu jangan lupa masker lalu bawa selimut. Terus bukan tutup masker tapi tutup selimut di muka kita. Itu terlalu ekstrim. Sederhana saja. Dengan masker kita melindungi diri kita, melindungi orang-orang yang kita kasih. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, lalu kita selalu disiplin, mengikuti aturan imbauan pemerintah untuk kita cuci tangan. Memang capek tiap hari cuci tangan terus. Tapi kan cuci tangan itu memberi makna bagi kita untuk pola hidup yang sehat, memiliki pola hidup yang menjaga diri, menjaga orang lain. Yang dimanapun kita lakukan, memang kita capek, kita bosan. Datang ke gereja cuci tangan, datang ke gereja harus jaga jarak, datang kemana-mana kita harus cuci tangan, mau ke supermarket cuci tangan. Bapak Ibu sudah bosan, jangan cuci tangan terus, kapan cuci kaki ya? Bukan itu persoalannya, tapi bagaimana kita taat. Karena orang yang penuh dipimpin oleh roh, hatinya penuh damai. Dia tidak akan punya beban, tapi dia melakukan dengan sukacita. Tidak harus tuntun dengan perintah dan hukuman, tapi dia mengerti bagaimana kita menjaga jarak supaya kita aman dan keluarga kita pun sehat. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, itu sedikit hal dalam praktek kehidupan kita. Segala sesuatu perlu dipimpin oleh roh. Sederhana menyimpulkan firman Tuhan ini terkait dengan kita dalam minggu berjalan mulai dari hari Minggu, bahwa orang yang dipimpin roh dia akan taat, orang yang dipimpin oleh dia akan patuh seperti Rasul Paulus. Dia taat, dia rela mengalami segala hal dalam pemberitaan Injil asal Kristus dimuliakan. Prinsip inilah Bapak Ibu, tapi juga anak-anak, terlebih doa saya untuk pemuda-pemudi, anak remaja di rumah masing-masing. Dengan taat kepada Tuhan, dipimpin roh, percaya masa depan kita indah pada waktunya. Apa yang kita mimpikan, apa yang kita rencanakan di 5-10 tahun mendatang, kalau kita dipimpin roh, Tuhan mau bilang tidak ada apa-apanya. Kenapa? Satu hal yang saya selalu mau katakan, bahwa nyawa saja dia berikan, apalagi titel masa depan. Nyawa saja dia berikan, apalagi tentang masalah jodoh. Nyawa saja dia berikan, apalagi soal makan, minum, dan pakai. Terlalu kecil begitu. Dia akan sediakan bagi kita yang mengasihi dan yang mau dituntun oleh roh. Kiranya firman Tuhan yang sederhana ini nolong dan memberkati Bapak Ibu saudara-saudara sekalian di rumah masing-masing ataupun yang mengikuti ibadah ini secara live streaming dari seluruh YouTube GKI Manoi Kampung Baru. Tuhan memberkati kita dengan firman. Amin. Sebelum kita akan lanjut dengan ibadah, kita akan mendengar puji-pujian yang akan dipersembahkan oleh Om Bro. Pujian ini hendak memberkati kita sekalian. Selamat. Sere wafara waimowi erine sama yaksunro nangi sasar hayena kangkene nyenaine ya kainu faroha
wafara wai moi sama yak sungro nanggi sasar hayena kang kene nyenaine ya kaindu faro haumona manseren yedi yasyom yasandika kagu manseren dinema yasoha wafara wai moi yedi sama yak sunro nanggi sasar hayena kang kene yenaine yakainu manseren yedi yasyom yasandika kagu manseren dinema yasoha manseren yedi yasyom yasandika kagu manseren dinema yasoha Puji Tuhan Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Saya yakin percaya Bapak Ibu yang telah mendengar pujian dalam bahasa Biak Maseren sendiri. Biarlah Bapak Ibu diberkati Tuhan. Lewat pujian ini adalah satu sikap penyembahan dan pengagungan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati yang boleh Manggapro dalam mempersembahkan pujian ini. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, siapkanlah persembahan di rumah masing-masing, tetapi juga persembahan mesbah-mesbah keluarga yang Bapak Ibu telah gumuli dan mempersiapkannya di setiap hari ibadah-ibadah di rumah masing-masing. Bapak Ibu juga mempersiapkan persembahan pengucapan syukur dari keluarga pribadi, tapi semua yang kita boleh mengalami dalam berkat-berkat Tuhan mengakhiri bulan Juni dan juga persembahan untuk masuk dalam bulan Juli 2020. Semua yang kita hendak berikan biarlah diberkati Tuhan.
Sambil Bapak Ibu hendak mempersiapkan dan membawa persembahan ini, kita memuji Tuhan dalam Mazmur 138. Nyanyian Mazmur 138 pada baitnya yang pertama. Kita memuji Tuhan sambil mempersiapkan persembahan-persembahan kita masing-masing. Bernyanyi segenap hatiku ya Tuhanku dan kata-kata seterusnya. Bernyanyi segenap hatiku ya Tuhanku, mazmur pujian di muka dewa yang fana. Di dunia ku puji Tuhan, ku bersujud ke rumah-Mu dan hatiku bersukaria memuji nama Tuhanku yang rahmat-Mu tetap setia. Kita hendak berdoa untuk seluruh persembahan dalam syukur dan syafaat kita. Marilah berdoa. Tak henti-hentinya kami memuji-muji nama-Mu dan mengagungkan kebesaran-Mu ya Allah Tuhan kami, Bapa pencipta langit dan bumi yang tak pernah meninggalkan kami, Allah yang kami puja-puji dan Allah yang kami sembah, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami, junjungan kami yang hidup. Kami mengagungkan-Mu ya Allah, yang telah memberikan kami boleh bersekutu beribadah mengakhiri bulan Juni 2020 dan besoknya kami hendak ada di tanggal 1 bulan Juli tahun 2020. Percaya dan iman kami kepadamu yang sungguh ya Tuhan, bahwa Tuhan telah menuntun kami walaupun dalam kondisi pandemi COVID-19. Dengan segala gumul doa kami, dengan segala juang kami menghadapi penderitaan ini, menghadapi penyebaran virus ini, baik sebagai anak-anak, orang tua, baik sebagai gereja, pemerintah dan bangsa. Tuhan beri kuat dan mampu untuk kami semua. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah memuji-muji nama-Mu, kami telah mengagungkan kebesaran-Mu. Ada pujian yang kami naikkan, persembahan kami kepadamu ya Allah. Kami juga boleh memberikan persembahan kami sebagai tanda ucapan syukur kami. Kami percaya bahwa orang yang patuh dan dituntun Roh Kudus, dia adalah pribadi-pribadi yang suka memberi. Seperti firman-Mu, terlebih orang yang memberi daripada orang yang menerima. Kami bersyukur berterima kasih kepadamu ya Allah, untuk semua yang Tuhan telah anugerahkan bagi kami. Malam ini kami ada dalam ibadah mesbah keluarga dalam konteks ibadah kunci bulan. Diberkatilah semua kami, orang tua, anak-anak, pemuda-pemudi, remaja, dan juga anak-anak sekolah minggu yang mengikuti ibadah dari rumah masing-masing, tetapi juga yang mengikuti ibadah ini secara online lewat YouTube GKI Manoi Kampung Baru. Diberkatilah semua kami, keluarga besar GKI Manoi, tetapi kami semua yang boleh mengambil bagian dalam ibadah ini hendak diberkati Tuhan. Bapa di surga, kami percaya bahwa hidup kami dituntun Roh, hidup kami dipimpin Roh. Beri kami mampu dan harus kami sanggup menghasilkan buah-buah Roh dalam hidup kami. Dengan demikian, maka secara perlahan dan pasti yang namanya kedagingan kami akan hilang dan lenyap karena dituntun dan dihasilkan oleh Roh Kudus. Terpuji-pujilah nama-Mu Allah yang baik, Allah yang hidup. Berkatilah semua kami, berkati kami semua yang boleh mempersiapkan ibadah ini dari GKI Manoi Kampung Baru, secara khusus dari pelataran Manoi. Berkatilah kami semua yang boleh mempersembahkan pujian, berkati kami semua yang boleh mempersiapkan ibadah ini secara online, secara khusus kami di pelayanan multimedia GKI Manoi, kami para majelis, tetapi juga semua kami yang boleh mempersiapkan jalannya ibadah ini.
Bapa di surga, terima kasih. Doa kami untuk orang-orang terkasih kami jauh dekat, mereka yang bersyukur untuk hari ulang tahun di bulan Juni, baik itu ulang tahun usia, pertambahan usia, tetapi juga usia pernikahan. Berkat Tuhan sempurna bagi kami. Sehat-sehatkanlah selalu setiap kami orang-orang terkasih jauh maupun dekat. Bapak berkati kami jemaat GKI Manoi. Hamba berdoa dari pelataran GKI Manoi Tanah Malamoy. Berkatilah kami semua di rayon 1, 2, 3, 4, para orang tua anak-anak, tapi juga para pelayan, penatua dan siamas, dan semua kami doa hamba. Kami semua dituntun oleh Roh Kudus, kami dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga hidup kami menghasilkan buah-buah roh. Terpujilah namamu Bapa, berkatilah seluruh persembahan kami, baik persembahan pengucapan syukur, persembahan diakonia, tapi juga persembahan persepuluhan, pengucapan syukur akhir dan awal bulan. Tuhan memberkati semua persembahan kami, terlebih mesbah-mesbah keluarga yang terus kami laksanakan di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kami. Ini doa kami, syukur kami, ampuni salah dosa kami, dan dengarlah setiap doa syukur dan syafaat. Terlebih kami mensyukuri semua berkat Tuhan ini dengan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, ampunkan segala kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan, bersama-sama dengan keluarga dan anak-anak kita di rumah masing-masing, kita hendak mengakhiri ibadah kunci bulan dalam konteks doa malam di saat ini. Kita hendak memuji Tuhan bersama-sama dalam pujian Kidung Jemaat 440 pada bait pertama, kedua dan yang ketiga. Pada bait pertama, kedua dalam keadaan duduk, dan bait yang ketiga saya akan mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri dan kita menerima berkat Tuhan. Di badai topan dunia, Tuhanlah pelindungmu, dan kata-kata seterusnya. Sama-sama kita memuji Tuhan. Di badai topan dunia, di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Bait kedua, baik siang maupun malam gelap, baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takutmu lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Mari bangkit berdiri bersama-sama, dan biar badai menyerang, dan biar badai menyerang, Tuhanlah perlindunganmu. Padanya kau tetap tentram, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus,
tempat berlindung yang teguh. Dengan sukacita ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, pengunjung daripada ibadah ini tetap percaya Tuhan yang sama ketika bulan Juni Dia menolong memberkati. Di bulan Juli 2020 berkat Tuhan sempurna bagi kita sekalian. Mari tetap percaya, antara kita boleh jaga jarak, tetapi dengan Tuhan jangan pernah kita jaga jarak. Tetap percaya Tuhan menolong memberkati kita. Mari terima berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Allah yang kudus dan menyertai, melindungi dan memberkati semua kami yang di rumah masing-masing yang mengikuti ibadah ini dari saluran YouTube GKI Manoy Kampung Baru. Semua kami yang mengikuti ibadah ini secara online, biarlah diberkati dan ditolong Tuhan. Kami percaya memasuki bulan Juli 2020 kami tidak sendiri, kami bersama Tuhan dan kami punya iman bersama Tuhan. Kami cakap melakukan banyak perkara dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Dari pelataran GKI Manoy Kampung Baru, saya Pendeta Edison Komegi bersama-sama dengan semua kami pemuda-pemudi di pelayanan multimedia menyampaikan Tuhan memberkati. Selamat memasuki bulan Juli, bersama Tuhan kita bisa. Halo, Tuhan memberkati.